Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Spanduk formasi berkibar di sekitar 3.000 jalur batu biru. Ada beberapa lusin dari mereka, dan sekali diaktifkan, sejumlah besar dewa akan mati jika mereka secara tidak sengaja melangkah ke dalamnya. Formasi pembunuhan ini dikumpulkan setelah bekerja selama beberapa hari, serta menggunakan gunung kecil bahan surgawi. Kekuatan mereka tak tertandingi. Jika bukan karena Si Hao membunuh pewaris istana abadi di Chong, dan kemudian mengunjungi beberapa klan di kota Radian, dia pasti tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak materi ilahi. Nilai mereka tidak mungkin untuk dinilai. Kita masih bisa menggunakan barang-barang ini nanti. Semuanya telah diubah menjadi tribun magis dan spanduk formasi, jadi jika kita berpindah lokasi, itu masih bisa digunakan. Batu mencolok ilahi berkata, "Itu sangatlah itu akan runtuh." Semua hal ini menghabiskan banyak usaha mental dan fisik. Di pusat dari 10 formasi besar adalah versi sederhana dari formasi pembunuhan si gemuk kecil. Karena dengan ranah kultivasinya saat ini, tidak mungkin dia bisa mengukir semua simbol. Dia menggunakan indera ilahi untuk mengukir bagian dalam bahan ilahi untuk mencegah orang luar dari mencongkel ke dalamnya. Ketika formasi besar diaktifkan, tempat ini segera menjadi berbeda. Spanduk formasi berkibar, platform dao bersinar, membentuk beberapa puluh lapisan penghalang cahaya, melindungi tempat ini. Si Hao duduk di tengah. Apakah kalian berdua bisa diandalkan? Jangan perbaiki saya bersama dengan yang lainnya sekarang. Tenang, wilayah itu sangat aman. Itu tidak akan terpengaruh. Batu mencolok ilahi berkata, "Aku akan menggunakan api simbol jalur kuno Bluestone untuk membakar tubuhku. Jadi apakah itu akan menghalangi atau merusak formasi besar?" Si Hao bertanya. "Saya akan menghapus stand formasi pusat untuk saat ini sehingga formasi besar tidak dapat diaktifkan. Ketika penyimpangan benar-benar terjadi, itu akan segera kembali ke posisinya dan mengaktifkannya." Batu mencolok ilahi berkata, "Mereka dengan hati-hati mendiskusikan dan mempelajari situasi, memikirkan semua jenis masalah yang mungkin muncul. Ketika mereka yakin bahwa tidak ada yang tidak terduga akan terjadi, baru pada saat itulah mereka mulai memasuki kultivasi pintu tertutup. Si Hao mengeluarkan semua yang dia miliki untuk mereka urus. Karena ketika lebih dari 1.000 api simbol dao besar membakar tubuhnya, melenyapkan dagingnya, tubuhnya akan setengah hancur, dan bahkan barang-barang yang dibawanya akan sulit untuk melindungi. Dia hanya memegang 2 buah ginseng setengah di mulutnya sehingga bisa mempertahankan hidupnya di titik yang paling penting. Batu pemahaman dao mendarat di jalur batu biru, membuat tempat ini bergetar. Namun, itu tidak menghancurkan tempat ini. Batu aneh itu berwarna coklat pucat, terlihat sangat biasa, tetapi sebenarnya memiliki efek yang menakjubkan. Si Hao duduk di atasnya, bersiap untuk menggunakan ini untuk memasuki budidaya isolasi. Barang bagus. Di luar, terlepas dari apakah itu batu serangan ilahi, sedikit berlemak, atau kingi, mereka semua sangat bahagia. Ada setumpuk buku tulang, semuanya merupakan wawasan dari orang-orang sebelum mereka. Kali ini, Si Hao membunuh Immortal Palace Inheritor, mengumpulkan semua barang berharga yang dimilikinya. Tidak ada kekurangan harta ilahi. Sayangnya, tidak ada kemampuan ilahi terbesar sektenya dan hal-hal lain, membuatnya sedikit menyesal. Namun, jika seluruh dunia tahu tentang rampasan ini, itu pasti cukup untuk membuat mereka gila karena cemburu. Seluruh keranjang setengah buah ilahi?
Kelinci kecil putih salju berteriak kaget. Kemudian, ia meraih keranjang sambil berguling-guling, sangat bahagia. Ini terlalu mencengangkan. Dia tidak ingin memakannya. Obat spiritual apapun, hanya satu batang saja sudah cukup. Dia hanya perlu memahami energi sumber kehidupan di dalamnya. Sekarang dia melihat berbagai jenis buah-buahan dan obat-obatan lama, dia secara alami menjadi sangat bahagia. Si Hao tidak hanya memetik setumpuk setengah buah ginseng, tetapi juga mencuri dari perbendaharaan semua klan yang berbeda. Obat-obatan suci dan buah-buahan lainnya juga menumpuk, secara alami membuatnya sangat bahagia. Si Hao cukup murah hati, memberitahu mereka bahwa jika mereka membutuhkannya, mereka dapat menggunakannya sesuai kebutuhan. Baiklah, aku akan mulai. Dia duduk di batu pemahaman Dao tanpa bergerak, menjadi benar-benar diam. Waktu terus mengalir. Tiba-tiba, jalur batu biru di sekitarnya bersinar, dan lampu bersinar satu demi satu. Api ilahi melonjak, menelan langit dan bumi, menenggelamkan tempat ini. Seolah-olah itu bisa membakar 9 langit. Langit menjadi sangat cemerlang, awan bahkan terbakar habis. Benar-benar konyol, Chao Yusheng berkata sambil menghela nafas. Apakah orang ini gila? Membakar dirinya sendiri seperti ini, apakah dia ingin memasak dirinya sendiri hidup-hidup? Kelinci putih salju menggerutu. Itu masih merasa kesal, menyalahkannya karena memukul kepalanya. Setelah siapa yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu, 1.500 garis cahaya api muncul di sekitar Si Hao, melampaui masa lalu. Perlahan-lahan mencapai 1.600. Dengan kebangkitan darah makhluk tertinggi, kemampuanku untuk menahan cahaya api telah meningkat sedikit. Si Hao terkejut. Jika itu di masa lalu, dia pasti sudah hangus hitam, terbakar menjadi layu, tapi ini belum terjadi. Namun, dengan berlalunya waktu, cahaya yang berapi-api berkembang lebih besar. Ketika mencapai 1.600 beruntun, dia menderita luka serius. Kulitnya terbuka dan dagingnya terbelah. Simbol menutupi tubuhnya dengan padat, mengalir ke otot dan tulangnya. Kuali tungku halus dari kekosongan terdistorsi saat ini. Tubuhnya di dalam hampir berubah menjadi tumpukan arang. Pasta sudah benar-benar matang, aroma daging melayang di udara. Aku benar-benar ingin minum dan mabuk lagi. Kelinci kecil itu berteriak. Untungnya, Si Hao diisolasi dari mereka, tidak dapat mendengar hal-hal ini, atau dia pasti akan memukulnya. Ketika simbol membersihkan daging, jalur batu biru melepaskan suara tulisan suci, tubuh Si Hao bergetar. Dia beresonansi dengan Dao, membenamkan dirinya ke dalamnya. Pada akhirnya, dia mengeluarkan raungan, tungku pecah. Dia berpisah dari simbol Dao besar yang tak terhitung jumlahnya. Pemahamannya sangat dalam. Dia duduk di kehampaan, turun ke batu pemahaman Dao. 1.600 garis cahaya api mundur. Tempat itu menjadi sunyi dan tanpa suara. Dia menjadi batu bara, tidak bergerak saat dia diam-diam memahami Dao. Terlalu menakutkan. Ini adalah penyiksaan diri, berjudi dengan nyawa seseorang. Chao Yusheng hanya bisa menghela nafas. Kemudian, dia mulai memahami Dao-nya sendiri. Kali ini, Si Hao lebih cepat dari sebelumnya, tidak memakan banyak waktu, tetapi cedera yang ditimbulkan oleh proses ini sama seriusnya. Buah setengah dewa di mulutnya berubah menjadi cairan, memasuki tubuhnya untuk memulihkan tubuhnya yang terluka. Divine Strike Stone mengirimkan beberapa obat suci dan setengah buah Divine untuk membantunya pulih dengan cepat. Di luar dugaan,
kejanggalan itu tidak terjadi. Begitu saja, Si Hao melanjutkan proses kultivasi isolasinya. Setelah luka-lukanya sembuh, dia membimbing api simbol Dao besar untuk memperbaiki tubuhnya, menggunakan langit dan bumi sebagai tungku, Dao besar sebagai api untuk memperbaiki dirinya yang sebenarnya dan melampaui. 1.800 coretan, 1.900, 2.000. Itu akan datang. Ketika 2.100 coretan disempurnakan dan Si Hao pulih melalui setengah buah ilahi, gelombang energi misterius muncul, mengelilingi tempat ini. Divine Strike Stone dan yang lainnya memasuki formasi bersama-sama, mengaktifkan stand formasi pusat, menciptakan penghalang cahaya tak terbatas yang mulai mengelilingi tempat ini. Sebuah lampu kuno tiba dengan lambat dan tidak tergesa-gesa. Meskipun bersinar, itu masih membuat seseorang merasa sangat dingin, membawa aura yang tidak menyenangkan. Itu, memasuki formasi, menggantung dirinya sendiri 100 hang di atas kepala Si Hao. Batu mencolok ilahi berteriak dengan aneh. Ini terlalu aneh. Formasi yang diletakkannya secara tak terduga tidak ada gunanya. Lampu kuno itu mengabaikan segalanya, masuk seperti hantu. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Cao Yusheng berubah. King Yi secara langsung mengaktifkan bulan hijau, menyebarkan pancarannya sebagai persiapan menggunakan api kuno ini untuk membakar semua hal yang jahat. Ini benar-benar aneh, kelinci kecil itu sangat gugup. Lampu kuno itu bergoyang, dan kabut abu-abu menyelimuti udara, datang dari kejauhan, menenggelamkan tempat ini dan tumpah ke formasi ini. Si Hao menghela nafas. Kalian semua harus mundur. Benda ini mencariku. Jika saya tidak menanganinya secara pribadi, tidak ada cara untuk menghilangkannya. Dia secara bertahap mengerti. Keduanya tidak akan berakhir sampai yang lain dihancurkan. Hal semacam ini tidak bisa ditangani melalui kekuatan luar, bahkan formasi pun tidak bisa menghentikannya. Ada kekuatan misterius yang mengelilingi tempat ini. Di bawah peringatannya yang berulang-ulang, orang-orang itu mundur. Sesosok diam-diam berjalan dari dalam kabut abu-abu. Tidak ada fluktuasi kehidupan, benar-benar sunyi. Itu seperti gunung iblis. Si Hao memiliki pengalaman terakhir kali, jadi kali ini, dia tidak segera menunjukkan kemampuan ilahi. Dia takut pihak lain akan menirunya, menggunakan tekniknya sendiri yang berharga untuk menyerangnya. Namun, kali ini, dia terlalu banyak berpikir. Orang ini menggunakan metode tirani dan kejam sejak awal, menakutkan sampai tingkat yang mengejutkan. Makhluk ini membawa Heavenard Halberd seperti kaisar manusia, auranya meluap, melonjak seperti banjir. Itu bergegas ke depan dengan membunuh, meretasnya ke Si Hao. Kabut abu-abu mengelilinginya, menyembunyikan penampilan aslinya. Hanya matanya yang bisa dilihat, berwarna abu-abu mematikan. Namun, itu melepaskan pancaran dingin yang mengintimidasi hingga ekstrim. Sial! Si Hao menghasilkan Void Halberd, mengambilnya secara langsung. Lengannya segera terasa mati rasa sakit yang luar biasa menjalar dari jari-jarinya. Percikan terbang ke segala arah seperti kilat. Di kejauhan, ekspresi King Yi dan yang lainnya berubah. Makhluk ini terlalu kuat, memiliki kekuatan yang luar biasa dan sepertinya tidak ada habisnya. Itu di atas alam api ilahi, mutlak dan tirani. Danda. Simbol meletus, cahaya ilahi mengalir ke langit. Halberd besar bertabrakan, suara mereka mengguncang langit, membuat kulit kepala orang mati rasa. Bagaimana bisa sekuat Si Hao? Kata King Yi. Dia memperhatikan beberapa petunjuk. Simbol kedua belah pihak dan teknik berharga semuanya sangat mirip.
Benar, seimbang. Itu sama dengan bertarung melawan diri sendiri. Ekspresi Cao Yusheng menjadi muram. Hapus formasi, teriak Si Hao. Ketika batu serangan ilahi mendengar ini, ia dengan cepat mengambil tindakan, menghapus semua formasi dan spanduk. Tidak bagus, yang lain datang. Kelinci kecil itu berteriak. Benar saja, langkah kaki terdengar, dingin dan tidak jelas. Sepasang mata muncul di kabut abu-abu. Itu juga membawa Heavenard Halberd dengan dingin dan kejam berjalan dengan membunuh. Kekuatan makhluk ini sama dengan yang lain. Sama seperti Si Hao, sangat tirani, segera menggunakan bilah tombak putih yang menyilaukan untuk mengiris tubuhnya. Pertempuran ini terlalu sulit, tanpa harapan untuk dilihat. King Yi, batu menyerang ilahi, dan yang lainnya semua merasakan hawa dingin di dalam. Kedua makhluk itu sama-sama mirip dengan Si Hao. Sekarang setelah mereka muncul satu demi satu, bagaimana dia bisa bertarung? Fort Sky Divine Fine menjulurkan kepalanya, menggigil kedinginan sebelum bersembunyi kembali ke kantong langit dan bumi, tidak berani keluar lagi. Kali ini, Si Hao menjadi diam lagi. Setelah beberapa saat hening, dia meletus dengan simbol tanpa akhir untuk bertarung dalam pertempuran berdarah. Tempat ini meletus dengan kekacauan. Dao terdengar bergemuruh dan teknik berharga bergegas ke langit saat dia bertarung dengan cara mengamuk. Mereka hanya mirip, teknik yang berharga tidak sama persis dengan yang digunakan Si Hao. Mereka hanya mirip, kata King Yi. Apa yang akan terjadi jika kita mengambil tindakan? Cao Yusheng bertanya. Kelinci kecil itu berpikir sebentar, dan kemudian menunjuk satu jari. Kekuatan Yin yang besar berubah menjadi seberkas cahaya suci, memasuki medan perang. Jenis simbol lain muncul dalam kehampaan dan bergegas membunuh Si Hao. Sia! Seberkas cahaya ilahi mendarat di tombak besar makhluk aneh itu, dan kemudian seberkas cahaya lain mendarat di tombak Si Hao. Bunga api terbang kemana-mana. Tidak bagus, kita tidak bisa buru-buru mengambil tindakan. Ini sepertinya sejenis hukum alam, kekuatan misterius yang bekerja di sini, kata King Yi. Si Hao dengan getir mencoba memikirkan metode yang berbeda. Dia menggunakan metode dari terakhir kali, tiba-tiba menghubungkan berbagai jenis metode berharga dan menyerang dengan gila-gilaan, ingin menutupinya seperti terakhir kali untuk membunuh dua keberadaan aneh ini. Pada akhirnya, itu tidak berguna. Mereka dihilangkan. Kedua makhluk itu bergandengan tangan, dengan cepat menimbulkan luka serius padanya. Saat ini, seolah-olah dia bertarung melawan dua dirinya sendiri. Ini adalah tantangan dari batasnya. Menantang batas, apakah saya harus melampaui diri saya sendiri? Seluruh tubuh Si Hao berlumuran darah. Serangan tombak barusan hampir meretasnya menjadi dua. Si Hao mengeluarkan raungan. Tubuhnya bersinar, menghubungkan langit dan menggerakkan bumi. Semua jenis simbol kekuatan ilahi berkembang. Dia mengaduk seluruh vitalitas tubuhnya untuk melawan kedua makhluk ini. Namun, dia masih dipukul terbang. Tubuhnya compang-camping dan hampir mati dengan menyedihkan. Batasku, juga batas mereka. Ini tidak dapat dianggap sebagai terobosan, harus menemukan jalan lain. Si Hao dengan cepat berpikir dalam hati. Dia melakukan pertempuran berdarah melawan keduanya sambil membawa luka berat di tubuhnya. Darah makhluk tertinggi di tubuhnya mengalir, diam-diam bergerak, menggabungkan dua jenis simbol menjadi satu. Mereka terus berkembang. Batasi, istirahat. Salah satu dari mereka dipukul terbang olehnya,
tetapi yang lain hampir memotong lengan kanannya, bilah tombaknya bahkan memasuki tulangnya. Berkembang, beresonansi. Dua jenis teknik berharga bawaan terjalin, bergabung bersama, menghasilkan pemandangan seolah-olah mereka kembali ke satu, menjadi semakin terkait tak terpisahkan. Mereka secara tak terduga bergabung menjadi satu jenis, kekuatannya meningkat tajam. Membunuh. Si Hao meraung marah. Tubuhnya bersinar, darah tertinggi melonjak, memanjang ke arah 4 anggota badan dan ratusan tulang, bergabung bersama. Simbol-simbol yang berangsur-angsur menjadi satu meletus dengan pancaran paling cemerlang. Orang bisa samar-samar melihat seutas energi abadi yang samar-samar muncul di sekitar tubuhnya. Ho! Teknik makhluk tertinggi meletus. Dia mengambil langkah besar ke depan. Ketika dia bertukar pukulan dengan kedua individu itu, kekuatan ilahinya melonjak, kekuatan magis melonjak seperti laut. Dagingnya juga menjadi sedikit lebih kuat. Peu-peu. Dua suara cahaya terdengar di udara. Dia menggunakan simbol gabungan untuk membunuh kedua makhluk ini. Tubuh mereka yang compang-camping jatuh ke tangga batu biru. Pada saat ini, si Hao berdiri di medan perang sendirian, tubuh dan pikirannya jernih saat dia diam-diam memeriksa dirinya sendiri. Kedua jenis simbol itu terjalin, berubah menjadi satu jenis. Dia tahu bahwa dia tidak hanya berhasil melewati bencana ini, ada juga panen yang luar biasa. Selain itu, seutas energi abadi muncul di sekitar tubuhnya, menunjukkan bahwa dia akan menerobos jalan ini. Saya hampir mendekati ujung jalan saya. Aku akan membakar diriku yang sebenarnya dengan 3.000 api. Keinginannya tegas, matanya cemerlang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.